Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib. Shinfasyang Sutra Teratai episode 1016. Sekalipun melewati puluhan ribu negeri, namun tidak pernah meninggalkan tempat itu. Mencari tahu akan sebab musabab daripada cahaya gemilang, pasti ada sebab yang tidak biasa. Dari sini menjejaki dapat dipastikan bukan ada kelahiran di alam surga, melainkan pasti ada kemunculan Buddha di dunia. Harusnya tahu bahwa sekalipun melewati puluhan juta negeri, namun tidak pernah meninggalkan tempat itu. Naskah sutra sebelumnya, apakah Anda sekalian masih ingat? Raja Dewa Brahma di penjuru tenggara bersama dengan para dewa lainnya melihat cahaya. Cahaya menyinari tidak seperti biasanya. Sepertinya belum pernah ada kejadian seperti ini. Tidak sama dengan yang sebelumnya. Cahaya berasal dari mana? Adalah sersesah cahaya dari barat laut. Jadi para dewa dari penjuru tenggara berdiskusi. Lihat, ini pasti bukan orang yang penuh berkah yang dilahirkan di surga. Tetapi ini seharusnya kemunculan Buddha di dunia. Tujuan utama Buddha datang ke dunia ini, Buddha mau membabarkan Dharma sejati. Bahkan ini membabarkan Dharma sejati adalah yang utama, karena kemunculan Buddha ke dunia ini sudah tentu demi para makhluk maka datang ke dunia ini. Akan tetapi kapasitas para makhluk tumpul, hendak memahami nilai kebenaran yang halus dan menakjubkan serta mendalam. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukannya. Setelah memahami nilai kebenaran, bisa mempraktikannya dalam tindakan nyata, bahkan lebih sulit. Akan tetapi, niat dari para Buddha adalah menyebarkan Dharma. Para makhluk harus dibimbing. Meskipun tumpul dan keras kepala, masih harus menggenggam jalinan jodoh ini. Jalinan jodoh sudah matang, harus muncul ke dunia ini. Ini adalah tekad dari setiap sosok Buddha. Jadi muncul ke dunia ini. Sang Buddha sangatlah tidak mudah. Jalinan jodoh ini sangatlah ada sebabnya. Bukan sebab yang biasa, sangatlah tidak mudah. Para Raja Dewa Brahma ini, pertimbangan dari mereka semua, ini bukan kelahiran makhluk surgawi biasa hingga mampu memancarkan cahaya seperti ini. Pastilah Buddha Sang Maha Sadar muncul di dunia, barulah mampu memiliki kemampuan memancarkan cahaya demikian yang berbeda dari biasanya. Inilah kumpulan para Raja Dewa Brahma, berkumpul bersama untuk berdiskusi. Mereka menyimpulkan bahwa sumber cahaya berasal dari barat laut. Oleh karena itu, semua orang memutuskan untuk berangkat dari penjuru tenggara menuju ke penjuru barat laut untuk mencari sumber cahaya ini. Jadi, perlu diketahui harus melewati waktu berapa lama, pikiran semua orang harus mampu mengingatnya kembali. Setelah melewati sumber cahaya yang begitu jauh, yaitu dari Dewa Brahma ke tempat di mana cahaya itu bersinar, harus melewati berjuta koti negeri-negeri Buddha. Cahaya ini sangatlah panjang, tetapi semua orang tidak merasa lelah. Tetap juga sama berusaha keras menemukan sumber cahaya ini. Selalu menyampaikan kepada semua orang bahwa cahaya adalah nilai kebenaran. Dalam nilai kebenaran ini, kita ada dua hal sebagai penjelasannya. Pertama, nilai kebenaran adalah sudah ada sejak masa tanpa awal. Waktunya tidak mungkin dihitung. Masa tanpa awal dulu, sehingga di awal bab perumpamaan kota gaib, Buddha Sakyamuni menyampaikan bahwa harus melewati kalpa sebanyak butiran debu. Di 3000 maharibu alam semesta, kalpa sebanyak butiran debu di 3000 maharibu alam semesta, semua harus memikir kembali tentang prinsip ini dan mencoba untuk mengingat kembali. Itulah menunjukkan Buddha Mahabhisna Jana Bibu. Itu adalah nilai kebenaran. Nilai kebenaran adalah tanpa awal. Pada dasarnya sudah ada. Prinsip kebenaran yang pada dasarnya sudah ada ini, sehingga tidak mungkin dihitung. Waktunya sudah berapa lama dari dulu. Penembusan besar dan kebijaksanaan unggul adalah kebenaran sejati, adalah nilai kebenaran. Juga merupakan sifat hakiki tatata.
yang pada dasarnya sudah dimiliki oleh setiap orang. Ini adalah untuk menyampaikan kepada kita bahwa sehubungan dengan sifat hakiki tata kita sekarang yang dimiliki oleh setiap orang, bukankah seharusnya sangat dekat? Bagaimana bisa sejauh ini? Namun, kita terus memisahkan diri dari nilai kebenaran ini. Sangat panjang dan jauh. Karena kita sangat sulit untuk menghayati prinsip kebenaran ini. Semua orang tahu bahwa setiap orang memiliki sifat kebudahan. Jelas bahwa sifat hakiki tata tidak terlepas dari kita. Tetapi sayangnya kegelapan batin kita memisahkan diri kita semakin jauh dari sifat hakiki tata kita. Nilai kebenaran ini, karena kegelapan batin kita semakin diperbanyak, makin lama makin banyak, kita semua orang seperti ini, ketika kita membangkitkan tekad membangun ikrar agung, penuh percaya diri terhadap diri sendiri. Saya pasti bisa melakukannya. Saya pasti bisa membuat ikrar ke arah ini. Saya bisa melakukannya. Namun ikrar terhadap diri sendiri, pelan-pelan kita menjauh dari kekuatan ikrar ini. Sudah kendur. Apakah ada menyerap ajaran nilai kebenaran ini? Dulu saat pertama kali mendengar, saya menyadari sampai saat ini perasaan antusias dan percaya diri. Tetapi setelahnya, ketidaktahuan kita semakin bertambah. Seiring kita berhadapan dengan waktu, manusia, masalah, dan benda, apakah ketidaktahuan ini diciptakan oleh orang lain, atau kita sendiri yang menyebabkan ketidaktahuan? Sebab akibat ini disebabkan oleh ketidaktahuan orang lain yang memunculkan delusi ketidaktahuan dalam hati kita. Maka ada ketidaktahuan dari kedua sisi. Ketidaktahuan menyatu tekanan. Hati menjadi kacau balau. Angin ketidaktahuan semacam ini sudah dihembus dan dihancurkan, membangkitkan tekad kita yang pertama. Lihatlah topan Saudelor. Topan ini benar-benar langka bagi Biro Meteorologi Internasional. Oleh itu, begitu banyak orang memperhatikannya. Jikalau topan melanda Taiwan, akibatnya akan seperti apa? Dikarenakan hal ini, dari awal hingga akhir, dari menjajaki darat hingga ke laut, butuh waktu hampir 30 jam. Barulah Taiwan benar-benar keluar dari pusaran badai. Taiwan yang kecil dan topan yang begitu besar menutupi seluruh Taiwan seperti ini. Ketika melihat ke bawah dari satelit, Taiwan tidak terlihat lagi sama sekali. Hanya terlihat topan yang sangat besar. Tetapi di bawah topan ini yaitu daratan. Sungguh-sungguh merasakan besarnya angin dan hujan. Tetapi untungnya topan ini menghantam gugusan pegunungan di bawah tengah wilayah Taiwan, sehingga kekuatannya lebih lemah. Tetapi anginnya mungkin berada di ketinggian. Dengan sangat cepat telah melewati gugusan pegunungan bagian tengah. Terus bertanya melalui telepon, apakah semuanya selamat? Selamat. Namun ada daerah yang atap rumahnya terangkat. Ada daerah yang mengalami banjir. Meski topan yang begitu kuat, kita juga harus bersyukur. Jika dibandingkan topan yang begitu besar, ini termasuk sebagai bencana kecil. Namun dulu kita sering bilang, kekuatan manusia mampu menaklukkan alam. Saya pergi lihat di Aula Cingse, di Pusat Misi Budaya Humanis. Ta Ching menyampaikan kepada saya, dia bilang, setelah angin topan berlalu, wartawan kita merasa kondisi sudah aman. Semua keluar untuk melihat kondisi sekeliling. Di antaranya, di samping pantai ada kelihatan sebuah batu yang besar. Tertulis, kekuatan manusia mampu menaklukkan alam. Saya bertanya, ada apa? Dia bilang, topan menyapu sesaat batu kekuatan manusia mampu menaklukkan alam tersebut sampai jatuh. Jalan juga terputus. Wartawan kita mau ambil gambar ini. Setelah mendengarkan hal ini, dalam hati saya berpikir apakah benar kekuatan manusia mampu menaklukkan alam? Taiwan demikian kecil, mampu menampung berapa orang? Penduduk yang begitu banyak. Namun tempat ini tidak mampu menahan kehancuran akibat dari topan ini.
Tapi kita tetap harus bersyukur, karena bencana ini termasuk bencana kecil. Tapi hati manusia merasa sudah sebesar langit, berani merasa kekuatan manusia mampu menaklukkan alam. Inilah hati manusia, bahkan tidak bisa bertahan dari angin dan ombak. Ketika mendengar bahwa angin topan akan datang, maka ombaknya akan sangat tinggi. Mereka bahkan terlalu berani hingga merasa bisa menandingi alam, sehingga berdiri di dekat tepi laut untuk melihat seberapa besar ombaknya. Namun sama sekali tidak bisa menahan ombak. Orang dewasa dan anak-anak terseret ke bawah. Berapa banyak orang yang harus mempertaruhkan hidup mereka untuk mencarinya, pergi untuk menyelamatkannya, mencarinya, namun tidak dapat menemukannya. Yang ditemukan juga tidak terselamatkan lagi. Sangat disayangkan sekali. Hati manusia tidak mengecilkan egonya sendiri. Berpikir kekuatan sendiri bisa menaklukkan langit. Sudah jelas kekuatan angin dan hujan sangat besar, malah ingin melawan kekuatan angin dan hujan. Ingin menunjukkan kekuatan pada langit. Inilah ketidaktahuan kita sebagai makhluk awam. Terpaut jauh dari kebenaran sejati ini. Seperti inilah perbandingannya. Jadi dikatakan, dalam mencari nilai kebenaran, para Dewa Brahma mereka dapat dari tempat yang begitu jauh. Mereka tidak keberatan dengan jarak yang jauh, karena mereka ingin mencari kebenaran sejati. Mau mencari di mana sumber sinar cahaya tersebut. Sebaliknya kita manusia, sumber utama kita, niat pikiran kita itu, kekuatan ikrar kita. Kita memiliki ikrar tetapi tidak memiliki kekuatan yang cukup. Nilai kebenaran, mau mencari nilai kebenaran. Nilai kebenaran ada di dalam hati kita, tapi kita tidak bisa membangkitkan kekuatan ikrar di dalam diri kita. Kita tidak dapat membangkitkan tekad awal kita. Tekad paling awal kita itu, kekuatan ikrar kita itu sangat lemah, sehingga tidak bisa bertahan di tengah orang banyak. Kegelapan batin kita mudah terpengaruh oleh sebab dan kondisi dari ketidaktahuan, menyebabkan kita menciptakan ketidaktahuan dalam diri kita lagi. Ini menghalangi sifat hakiki yang demikian adanya, menarik panjang dan jauh kebenaran sejati ini, menarik sampai jaraknya sangat jauh dari kita. Bahkan jika kita melafalkan sutra setiap hari pun, itu hanya membuka mulut dan menggoyangkan lidah, sama sekali tidak bersungguh hati. Bersungguh hati hanya sesaat berlalu saja, tidak masukkan ke dalam lubuk hati kita. Ini patut disesalkan. Kapan orang akan memahami nilai kebenaran itu? Badai topan ini baru saja berlalu. Pada 8 Agustus, badai topan pada 8 Agustus 2015 ini berlangsung selama lebih dari 28 jam. Bukan hanya 24 jam, tapi hampir 30 jam. Angin dan hujan lebat ini menyebabkan tempat-tempat tertentu mengalami gunung dan tanah longsor. Walaupun masih merasa beruntung, jika membandingkan angin topan besar ini dengan yang lain, kita sangat beruntung. Sudah seharusnya merasa bersyukur. Tetapi ada orang yang menderita karena akibat dari bencana ini. Ada rumah yang hanyut, ada orang yang dikasihi, sanak keluarga terpisah selamanya. Hembusan angin yang keras, hujan deras, menciptakan bencana dan meninggalkan penderitaan. Yang ditinggalkan hanya penderitaan. Mengatakan manusia mampu menaklukkan alam. Sebenarnya, apabila dapat berjalan di jalan duniawi yang stabil, benar-benar menapaki jalan bodhisatwa, kita baru dapat berjalan jauh. Jadi kita juga melihat sekumpulan bodhisatwa juga demikian guru tanpa diundang. Di saat ini ada orang yang dengan sendirinya menelepon ke ketua RT. Ketua RT, apakah ada yang membutuhkan bantuan kita di lingkungan RT-mu? Ketua RT setelah mendengarnya masih membutuhkan insan suci. Saat ini sangat memerlukan mereka. Saya masih membutuhkan bantuan dari insan suci. Demikianlah insan suci seragam biru putih, demikian menjadi guru tanpa diundang. Mulai menggerakkan anggota membersihkan jalan. Ada beberapa tentara, prajurit muda membersihkan tanah. Insan suci memasuki rumah-rumah, membantu membersihkan rumah.
Tidak peduli di jalanan, tidak peduli di dalam rumah, ini dilakukan atas inisiatif mereka sendiri. Di saat ini semua orang baru teringat, insan suci sangat dibutuhkan. Nilai kebenaran begitu dekat dengan kita. Ketika ada orang yang berada di dalam kesulitan, mereka menyadari bahwa insan suci yang dapat membantu orang lain, mereka adalah orang yang dibutuhkan di dunia ini. Inilah nilai kebenaran. Ketika kita memberikan apa yang diperlukan dunia ini, nilai kebenaran ada di sekitar kita. Nilai kebenaran ada di tengah masyarakat. Ketika orang-orang saling menolong, maka kita akan menjadi satu keluarga yang sesungguhnya di dunia. Mengapa kita perlu memikirkan hubungan darah? Di dunia ini semuanya satu keluarga. Ini adalah nilai kebenaran, bukan hanya slogan semata. Jadi dalam mencari nilai kebenaran, para dewa tidak takut akan kesulitan. Meskipun butuh waktu panjang untuk mencarinya, orang awam menjauh dari jalan ini. Kita mungkin seringkali memalingkan badan dari jalan ini. Namun ketika kita membutuhkannya, nilai kebenaran sudah ada di samping kita. Kita mesti memahami Dharma Buddha, menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Lantas di antara persamuhan itu terdapat seorang Raja Dewa Mahabrahma bernama Adimatra Karunika. Berkata pada kumpulan Brahma dalam bentuk syair, Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Raja Dewa Brahma bernama Adimatra Karunika. Beliau mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri. Bukankah demikian? Selama masa ini, saat dunia penuh dengan penderitaan, bodhisattva yang mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri, bukankah mereka bermunculan? Di dunia ini semua orang saling terkait. Raja Dewa Brahma juga muncul pada saat ini. Raja Dewa Brahma yang berada di penjuru tenggara melihat secerca cahaya ini. Beliau berkata kepada semua orang, cahaya ini tidak muncul karena seseorang terlahir di surga. Ini semestinya adalah Sang Maha Tercerahkan. Seorang Buddha yang Maha Tercerahkan datang ke dunia, sehingga syair ini diulangi kembali. Apa sebab musabab sehingga muncul tanda ini? Pada istana-istana kita sekalian, terang benderang dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Apakah ada orang berkebajikan besar yang terlahir di alam surga? Ataukah ada Buddha muncul di dunia? Kita belum pernah melihat tanda ini sebelumnya, jadi hendaknya sama-sama sepenuh hati mencarinya. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Sulit untuk menemukan ajaran nilai kebenaran. Karena Buddha muncul di dunia, cahaya ini adalah nilai kebenaran. Sulit didapat pada masa lampau. Tidak pernah ada namun sekarang muncul. Semua orang harus dengan segera untuk mencari cahaya ini. Semua orang memohon dalam satu batin. Ini adalah Raja Dewa Brahma Adimatra Karunika. Mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri adalah dalam satu batin. Setiap orang dalam satu batin. Jika hati semua orang bersatu, tentunya kekuatan mampu menaklukkan alam. Asalkan semua orang dengan hati yang tulus, asalkan hati semua orang dapat menemukan nilai kebenaran, dengan sendirinya akan sesuai dengan hukum alam, mengurangi bencana. Setiap orang dalam satu batin mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Nilai kebenaran yang mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri dalam satu batin, semua orang harus bersatu. Dengan begitu, kekuatan manusia mampu menaklukkan alam. Hati yang tulus menembus sampai para Buddha dan Bodhisattva untuk mendengarkan. Asalkan banyak orang, sehingga harus mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Harus dalam satu batin. Itulah yang harus kita lakukan sekarang. Sehingga kita harus bersungguh hati. Naskah sutra berikutnya demikian mengatakan, melewati puluhan juta koti negeri, mencari cahaya dan sama-sama menjejakinya, kemungkinan besar adalah Buddha muncul di dunia untuk menyeberangkan dan membebaskan para makhluk yang menderita.
Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Waktu yang panjang, nilai kebenaran, kita semua orang memiliki sifat hati nurani yang dasar. Kita harus dengan baik-baik mencarinya kembali. Sifat hakiki kita yang murni, meskipun jauh, kita harus segera mencari kembali batin yang murni. Raja Dewa Surga Brahma adalah batin yang murni. Kita harus dengan segera seperti Raja Dewa Surga Brahma. Harus mencari nilai kebenaran yang paling akhir. Batin yang murni harus mencari nilai kebenaran paling akhir yang bisa memutuskan samsara. Sehingga melewati puluhan juta koti negeri, mencari cahaya dan sama-sama menjejakinya. Artinya, melewati negeri yang jauh, mengikuti cahaya, sama-sama mencari. Dengan ketulusan hati, datang dari jauh untuk mencari cahaya dari kebenaran sejati yang demikian, melewati puluhan juta koti, ini menjelaskan kalau cahaya tidak berada di negeri ini. Jadi hendaknya melewati puluhan juta negeri untuk mencarinya, tetapi hendaknya tahu bahwa sekalipun melewati puluhan juta negeri, namun tidak pernah meninggalkan tempat itu. Melewati negeri yang jauh. Negeri tersebut sangatlah jauh. Puluhan juta koti jauhnya negeri tersebut. Jaraknya harus dihitung dengan tahun cahaya. Mereka juga tetap ingin mencari cahaya ini. Ini adalah tempat yang sangat jauh. Mengikuti cahaya, sama-sama mencari. Ini harus menggunakan hati yang tulus untuk mencari ke tempat yang sangat jauh. Mencari cahaya dari kebenaran sejati yang demikian. Beberapa hari ada sekelompok yang datang dari Amerika. Bodhisattva dewasa datang dengan membawa bodhisattva cilik. Pulang dari ribuan mil jauhnya untuk mencari sumber akarnya atau ajaran. Tempat kemunculan Ceci adalah di Taiwan. Sekelompok bodhisattva dari Amerika membawa para bodhisattva cilik generasi berikutnya pulang untuk mencari sumber akar ajaran. Prinsip yang sama. Para Raja Dewa Brahma dengan hati yang jernih menemukan adanya nilai kebenaran, bahwa ada Sang Maha Sadar yang muncul di dunia, yang akan memutar roda Dharma Agung. Mereka juga melewati puluhan juta koti ke negeri itu untuk mencari cahaya tersebut. Ini bukan berasal dari negeri mereka, seharusnya berasal dari negeri yang sangat jauh. Maka mereka tidak peduli dengan jauhnya jarak perjalanan melewati puluhan juta koti negeri. Kita harus tahu, sekalipun melewati puluhan juta negeri, namun tidak pernah meninggalkan tempat itu. Meskipun mengatakan harus melewati puluhan juta negeri, pada kenyataannya tidak pernah meninggalkan tempat tersebut. Sesungguhnya nilai kebenaran menetap di batin manusia. Di mana lagi menemukannya? Meskipun demikian menggambarkan harus melewati negeri yang begitu panjang dan jauh. Namun pada dasarnya tidak pernah meninggalkan tempat mereka berada. Betul, nilai kebenaran menetap di batin manusia. Pada dasarnya tidak pernah meninggalkan batin kita. Kemana kita akan pergi menemukan batin kita? Batin berada di dalam diri kita. Kemana lagi akan pergi menemukan batin kita? Nilai kebenaran selalu ada. Jadi, kemungkinan besar adalah Buddha muncul di dunia untuk menyeberangkan dan membebaskan para makhluk yang menderita. Artinya, kemungkinan besar adalah Buddha muncul di dunia untuk menyeberangkan dan membebaskan semua makhluk yang menderita dan risau. Pasti ada orang luar biasa, kemudian ada tanda yang luar biasa. Dari sini diambil keputusan bahwa ini pasti bukan kelahiran di alam surga. Kemungkinan besar adalah Buddha muncul di dunia. Ini adalah mengatakan kemungkinan besar. Kemungkinan besar adalah Buddha muncul di dunia. Dengan demikian nilai kebenaran dapat dikembang luaskan. Dengan adanya nilai kebenaran, maka ada cara untuk menyelamatkan para makhluk yang menderita. Karena batin kita sendiri juga tersesat. Kita harus memohon pengajaran dari Buddha. Jadi tidak peduli seberapa jauhnya, juga ingin pergi ke tempat Buddha untuk meminta Buddha membuka dan menunjukkan. Jadi pasti ada orang luar biasa. Luar biasa berarti bukan orang biasa. Dia adalah yang tercerahkan. Kemudian ada tanda yang luar biasa.
Cahaya ini pasti bukanlah orang biasa. Prinsipnya bukanlah orang biasa. Semestinya prinsip kebenaran tidak datang dari seseorang yang terlahir di surga, namun adalah Buddha yang muncul di dunia. Karena nilai kebenaran ini semestinya adalah yang tercerahkan muncul di dunia, hendak memutar roda Dharma Agung. Selanjutnya, naskah sutra bagian ini mengatakan demikian. Pada ketika itu, 5 juta koti raja Dewa Brahma ini beserta istana-istana mereka masing-masing menggunakan jubahnya untuk diisi dengan bebungaan surgawi, bersama-sama pergi menuju ke penjuru barat laut untuk menyelidiki tanda ini. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Karena mereka berada di penjuru tenggara, jadi arahnya adalah menuju ke penjuru barat laut. Mencari cahaya ini dengan seperti ini, yaitu keluar dari tempat ini, mengikuti cahaya ini, terus menelusuri. Jadi menjelaskan dari Raja Dewa Brahma di penjuru tenggara. Raja Dewa Brahma Adimatra Karunika, hatinya yang tulus dan hormat, dia mengumpulkan 5 juta koti Dewa Brahma yang begitu banyak, bersama-sama menuju ke penjuru barat laut untuk mencari sumber cahaya. Hendak pergi memuji Buddha, bersujud kepada Buddha, menyatakan persembahan ini. Tahu kalau itu adalah Buddha muncul di dunia. Sudah pasti adalah Buddha muncul di dunia. Seharusnya pergi menyampaikan perasaan paling hormat ini. Jadi semua orang kemudian segera menuju ke sana. Pada ketika itu 5 juta koti Raja Dewa Brahma ini bersama-sama istana mereka, semua istana-istana yang ada, semuanya dibawa ke sana pada saat yang sama. Ini adalah juga menunjukkan niat tulus dia. Setelah tiba juga sama menaburkan bunga dari langit. Sepanjang jalan terus menaburkan bunga, menyatakan sukacita, menyatakan akan segera bertemu sang tercerahkan. Buddha, mohon memutar roda Dharma. Jarak ini sudah semakin dekat. Sepanjang jalan menaburkan bunga, bersama-sama pergi menuju ke penjuru barat laut. Ini adalah menyatakan ketulusan itu, hanya untuk menemukan asal cahaya ini. Selanjutnya dikatakan, melihat Tathagata Mahabhisna Janabibu berada di Bodhimanda, duduk di atas singgasana singa di bawah pohon bodhi. Para dewa, Raja Naga, Gandharva, Kinara, Mahoraga, manusia dan bukan manusia mengelilingi dengan penuh hormat. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Melihat begitu banyak orang, sebelum adanya Raja Dewa Brahma penjuru tenggara, telah ada Raja Dewa Brahma di penjuru timur. Dan juga yang lebih dekat dibanding alam surga Brahma, Dewa Sakra. Para dewa pelindung Dharma sejak awal telah ada di sana untuk melindungi. Sekali duduk sampai 10 kapak kecil. Berapa banyak dewa berada di sana melindungi? 8 dewa dan naga juga ada di sana melindungi praktisi ini. Praktisi yang akan mencapai kebudahan telah berada di sana sejak awal, sehingga sekarang Raja Dewa Brahma penjuru tenggara telah datang melihat. Buddha Mahabhisna Janabibu telah mencapai kebudahan. Di bawah pohon bodhi ini telah ada begitu banyak para dewa, Raja Naga. Semua telah berada di sini. Semua mengelilingi tempat tersebut. Ini sama seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Raja Dewa, Raja Naga, 8 dewa dan naga semua ada di tempat ini. Demikian mengelilingi. Kita harus mengetahui, bukan kita yang paling awal menemukan nilai kebenaran. Sebenarnya yang menemukan nilai kebenaran, sejak awal telah ada banyak orang. Semua telah menemukan nilai kebenaran. Buddha Sakyamuni mencapai kebudahan. Sebenarnya masa lampau Buddha Sakyamuni, masih ada para Buddha tiada batas dan tiada terhitung telah mencapai kebudahan. Karena waktu yang terus bergerak maju merupakan kalpa sebanyak butiran debu. Jika kita memikirkan kembali, telah mengetahui waktu begitu lama, nilai kebenaran ini telah ada sejak tiada awal. Melatih diri mengikuti prinsip kebenaran ini. Mencapai kebudahan telah tiada batas dan tiada terhitung. Ketika Raja Dewa Brahma penjuru tenggara tiba,
Telah ada banyak orang, semua mengelilingi tempat duduk Buddha Mahabhisna Janabibu. Bukan hanya demikian, sebelumnya kita juga menyinggung 16 pangeran juga telah memohon Buddha memutar roda Dharma. Sehingga dewa dari penjuru tenggara tiba di tempat tersebut merupakan saatnya Buddha memutar roda Dharma. Sehingga kita mengetahui, mendengarkan Dharma, kita harus bersungguh hati. Pada dasarnya Dharma telah ada. Hanya saja kita sadar setelahnya. Jika kita tidak segera mengejar untuk mengetahui yang ada, kita bagaimana dapat berpadu dengan nilai kebenaran? Kita sangat jauh dari nilai kebenaran, sehingga berharap semua orang benar-benar harus bersungguh hati. Apakah kita tidak merasa dunia penuh penderitaan? Apakah kita tidak merasa kehidupan penuh ketidakkekalan? Apakah kita tidak merasa antara sesama benar-benar sangat menakjubkan? Tarik-menarik antara sesama bukankah sangat menderita? Sehingga kita harus memahami dengan tuntas nilai kebenaran. Dalam kerumunan orang banyak, jangan terpengaruh oleh kegelapan batin dan kerisauan. Memunculkan kegelapan batin dan kerisauan kita, kemudian menciptakan kegelapan batin untuk menjauhi sifat hakiki tata kita. Sehingga berharap semua orang lebih bersungguh hati. Nilai kebenaran berada dalam batin manusia, sehingga harus baik-baik senantiasa lebih bersungguh hati.